Pemirsa, kreasi batik Nusantara kini hampir dimiliki oleh seluruh daerah di tanah air, tak terkecuali di Lampung. Dengan menonjolkan motif dan kesenian ciri khas budaya lokal, kreasi batik Lampung kini menembus pasar dunia. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Bersama kita cegah penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, hindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Terima kasih dan sampai jumpa. Batik kini sudah menjadi budaya hampir di setiap daerah. Perajin batik di Lampung juga telah berhasil membuat beraneka ragam kreasi batik bermotif budaya lokal. Kain batik Lampung juga mampu mempromosikan nama Lampung hingga ke mancanegara. Salah satu perajin batik khas Lampung ini adalah Laila Al-Husna, wanita seniman keturunan Jawa yang memulai mengembangkan kreasi batik Lampung sejak tahun 2008 silam. Air kapur sirih. Ide awal dari berdirinya Batik Siger ini adalah pada tahun 2008, di mana waktu itu UNESCO memberikan heritage-nya bahwa batik adalah milik Indonesia. Untuk itu kami mempunyai ide untuk membuka lembaga kursus dan pelatihan batik, karena memang di Lampung ini tidak ada batik. Dari berdasarkan ilmu warisan dari orang tua kami ingin share ilmu tersebut kepada masyarakat Lampung, terutama anak-anak putus sekolah, ibu-ibu rumah tangga yang banyak menganggur, tidak punya pekerjaan, dan juga pada anak-anak difabel. Nah, pada tahun 2008 tersebut kami mengajarkan pada mereka dan kami mencarikan dana dari CSR, dari perusahaan-perusahaan, juga dari Kementerian Pendidikan dan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, dan sampai sekarang mungkin kami sudah mempunyai alumni yang bisa membatik dari Batik Siger ini sekitar 300 orang lebih. Di sanggar batik tulis miliknya di Jalan Bayam, Kelurahan Langkapura, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung, puluhan ibu rumah tangga dan remaja putri diperdayakan untuk berkarya. Mereka memproduksi kain batik dengan motif khas Lampung. Dengan piawai, tangan terampil perajin batik menggoreskan cating pada kain polos yang telah diberi pola corak sebelumnya. Dari canting yang digoreskan, lilin menutupi pola corak. Produksi itu setiap hari kami produksi, ada order ataupun tidak ada order, karena yang bekerja di sini sudah sekalipun banyak perempuan ya, kaum perempuan, tapi mereka bukan tulang rusuk lagi, mereka adalah tulang punggung keluarga. Jadi kita harus produksi setiap hari supaya mereka bisa bekerja. Lebih-lebih kalau ada pesanan, tentu kami juga akan bersyukur sekali. Tidak ada pesanan pun kami tetap berproduksi. Kalau mengenai berapa dalam satu hari, itu tergantung dari tingkat kesulitan batiknya tersebut. Kalau batik tersebut kosong, tidak ada banyak isian, itu cepat sekali, mungkin satu orang bisa 4, bisa 5 lembar per hari ya untuk membatik ya. Tapi membatik ini kan banyak sekali prosesnya, jadi ada yang menggambar dulu, lalu dibatik, lalu di warna, lalu diveksasi, lalu direbus dan sebagainya. Jadi tentu juga melalui beberapa proses yang itu akan dikerjakan oleh beda-beda orang. Nah, jadi batik ini menariknya adalah dalam satu potong batik itu minimal dikerjakan 5 orang. Jadi semua berdoa sehingga semua yang memakai batik tulis ini akan menjadi anggun bagi yang memakainya. Warna alam, jadi ini direbus. Selain mempertahankan teknik membatik tradisional, Laila juga menggunakan pewarna alam untuk menghasilkan kain batik yang berkualitas tinggi. Pewarna alam yang digunakan merupakan berbagai jenis kayu, daun, dan buah-buahan yang direbus dapat mengeluarkan warna.
Tidak saja diminati oleh kolektor lokal, batik Lampung juga diminati oleh kolektor asing dan menembus pasar global. Bahkan tak jarang sejumlah seniman batik Lampung mengikuti sejumlah event promosi yang digelar di sejumlah negara, seperti Kairo, Abu Dhabi, Iran, Mesir, Amerika Serikat, Turki, Moskow, dan Kenya. Kalau mahoni dari berbagai kalangan, dari kalangan umum iya, pemerintah iya, pelajar iya, jadi kami kolektor juga iya gitu. Jadi memang ini masing-masing ada ini ya kelas-kelasnya ya. Jadi untuk kolektor biasanya mereka memang membeli yang sulit pengerjaannya, yang warna alam yang bisa dikerjakan sampai 3-4 bulan gitu ya. Tapi kalau untuk user ya paling-paling mungkin dengan yang penting batik tulis warna alam tapi tidak tingkat kesulitan yang tidak tinggi, karena semakin sulit semakin mahal. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus mendorong seniman batik Lampung untuk terus berinovasi. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendampingi seniman agar dapat menciptakan batik Lampung dengan kekhasan dari masing-masing daerah, sehingga dapat menghasilkan produk kerajinan batik yang berkualitas dan mampu bersaing di pasar global. Kita lebih menekankan kepada konten, artinya bagaimana mendampingi para pengrajin untuk menciptakan satu bentuk karya batik yang unik. Artinya kita mencoba menggali aspek kreativitas daripada pelaku dengan berbasis konten lokal. Jadi ini penting, misalnya kita di metro gitu, kita dorong mereka bagaimana batiknya ini berciri khas dengan cara ciprat, gitu cara buatnya. Sehingga produk dari metro ini satu dengan yang lain itu akan berbeda-beda. Jadi eksklusif ya. Artinya dibuat hari ini yang pola ini tidak mungkin akan sama dengan yang berikutnya. Itu uniknya di situ. Nah, itu kita kembangkan di metro. Kemudian di Lampung Timur kita kembangkan batik dengan motif pucuk rebung. Lokalnya di sana, konten lokalnya kan memang pucuk rebung itu, tapis pucuk rebung. Kemudian daerah Lampung Timur ini kan ada gajah. Nah jadi motif gajah. Kemudian pembinaan kita di Prengsewu. Bagaimana kita dorong motif yang dihasilkan dari pengrajin di Prengsewu ini bermotif bambu. Gitu. Begitu pula di Lampung Barat, motif kopi. Demikian pula di daerah-daerah yang lain ya. Jadi intinya adalah bagaimana motif yang dikembangkan ini berdasarkan pada konten lokal, apa yang ada di daerah-daerah tersebut. Pemprov Lampung juga mendorong agar perajin tidak hanya fokus untuk menjual batik. Seni batik dapat dikembangkan menjadi wisata edukasi. Wisatawan dapat mempelajari cara membuat batik saat berkunjung ke sanggar batik di daerah. Kita bekerja sama dengan Dekranasda untuk menyiapkan satu fasilitas para pengrajin dari berbagai macam kabupaten ini diberikan kesempatan oleh Dekranasda untuk memamerkan, memasarkan produk-produknya. Nah itu jadi strateginya pertama kita bina kontennya dengan pendampingan, kemudian kita dorong bekerja sama dengan Dekranasda untuk mempromosikan hasil-hasil. Nah kemudian dari sisi pariwisata, ini kan hal yang menariknya bahwa para wisatawan itu tidak hanya mengenal produk batik, tapi bagaimana para wisatawan ini bisa mengenal batik sekaligus bagaimana cara pembuatan batik. Nah, sehingga di tempat-tempat pengrajin batik ini mereka bisa belajar cara membatik. Nah, ini kan satu hal yang menarik bagi wisatawan, terutama wisatawan-wisatawan yang wisatawan nasional maupun wisatawan asing. Ya, itulah. Artinya kita melihat perkembangan batik Lampung ini kan sudah menembus pasar internasional. Nah, oleh karena itu dorongan terhadap kualitas yang kalau dulu mungkin motifnya bukan motif ya,
bahannya hanya katun. Nah ini kita dorong menjadi sutra. Dan alhamdulillah ternyata lebih baik. Memang harganya lebih mahal. Ini untuk segmen pasar yang kelas atas. Segmen pasar menengah ke bawah ya katun dan yang seperti biasa. Itu yang kita dorong karena kita melihat prospeknya bisa menembus pasar-pasar. Nah, pasar global ini tentunya bisa kita tembus dengan hal-hal yang unik. Nah, itulah tadi kami mengembangkan batik ini berdasarkan khas daerah. Khas daerah ini kan tidak mungkin ditemukan di daerah yang lain. Motif kondisi daerah itu kan berbeda kan. Nah, itulah jadi strategi kami mengangkat khas potensi lokal. Apa yang ada di situ kita wujudkan dalam bentuk batik. Sehingga kita bisa bersaing di pasar-pasar internasional. Tekstil bermotif batik. Kini nama batik Lampung terkenal. Penggunaan motif batik yang mempunyai ciri khas di masing-masing daerah membuat batik Lampung sendiri mampu memberikan kesegaran baru dalam ragam batik Nusantara. Saat ini tak hanya tempat kerja atau acara resmi lainnya saja, akan tetapi model baju batik Lampung pun kini mulai kaya akan kombinasi desain yang fashionable. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan.